Halo, selamat malam. Anjing. Siap. Siap. Halo, selamat malam net people. Kembali lagi bersama kita di sesi ngotak, ngobrol berantakan. Mantap. Kasih guys. Oke, selamat malam. Di video kali ini kita kedatangan teman kita dari salah satu bagian tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan, boy. Dia salah satu lulusan perguruan tinggi yang ada di Jakarta. Jurusan kesehatan. Radiologi. Ya. Apa? Lebih tepatnya radiologi ya. Radiologi. Oke. Dia sekarang bekerja sebagai tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit yang ada di Banten ya. Lebih tepatnya beliau bekerja di salah satu bagian radiologi yang sering dikenal foto ronsen ya. Dan apa Pak? kasih tahu Li lanjutannya. Dan beliau juga sering dikenal sebagai pahlawan kesehatan khususnya di saat pandemi sekarang ini. Pasti teman-teman di rumah penasaran kan? Langsung aja kita panggil ya. Bro, sini bro. Sehat bro? Alhamdulillah, aman. Aman ya? Aman bro. Ada apa nih? Kita mau nanya-nanya nih bro. Nanya apa? Nanya vaksin. Canda vaksin. Canda vaksin. Tajem boy. Wih, Langit, slow. jarumnya. Boleh dikenalin siapa namanya? Oh, Ke teman-teman yang ada di rumah. guys. Nama saya Iben. Iben Onsu. Iben. Ruben. Iben Bento. Ruben. Seperti yang dituturkan dari saudara Nopal. Anjing, tuturkan. Iya, Tutur tinular. Baku banget sih mas. Sorry, bro. Lanjut. Ya, saya tenaga kesehatan di salah satu rumah sakit di Banten. Di sanalah pokoknya. Kalau Ada lah ya. ada lah. Di Baduy. Enggak Baduy juga, Enggak Bang. Baduy juga ya. Arah-arah situlah. Arah Iya. situlah. Iya. Udah. Terus untuk kuliah tadi ya, nyebutin kuliah? Iya. Kuliahnya ya jurusan radiologi. Radiologi. Iya, radiologi lebih Di simpelnya. Jakarta? Di Jakarta. Iya. Di Jakarta. Anak Jakarta, Bro. Oke, ngomong-ngomong, udah berapa lama kerja di rumah sakit itu yang di Baduy? Baru sih, Bro. Baru Sekitar hampir 4 bulan lah. baru 4 bulan. Hampir 4 bulan. Hampir 4 bulan. Ya, masih 3 Baru bulan. banget ya. Ya, baru banget. Itu pas pertama lulus langsung kerja di situ apa sebelumnya di mana gitu? Lulus langsung kerja. Langsung kerja. Uh-uh. Dan itu tempat pertama kali lu kerja, Iya. rumah sakit itu. Iya. Nah, kan Iben sekarang kerja di kesehatan ya? Heeh. Apa punya tantangan sendiri gitu kerja di kesehatan? Tantangan tersendiri. Iya. Ngeri boy. Ngeri ya? Nggak sempet kayak takut gitu kan. Takut namanya. pasti ada ya. Pasti ada namanya. Apalagi di manusia. era pandemi kayak gini ya. Itu takutnya. Itu, ya. Wah, gue nih baru nyoba kerja kan. Hmm. Baru nyoba kerja terus di era pandemi yang notabene harus hati-hati lah. Iya. Super banget hati-hati kan. Ya ngeri sih ada, cuman namanya kita kalau nggak gerak kan ya bukan manusia dong. Iya. Asik. Jadi Kita- sebagai salah satu resiko jadi tenaga medis mungkin ya. Maksudnya tenaga kesehatan lah. Oh, resikonya? Salah satu resikonya ya itu gitu. Iya, ya itu. Kita tuh harus super hati-hati. Iya. Terus ya yang pasti jaga kesehatan sih. Jaga pola makan, pola tidur gitu kan. Jadi itu Iya. benar-benar harus dijaga banget ya. Heeh. diri sendiri. Terus selain itu tantangannya ada lagi nggak? Tantangannya nih Iya. Selain yang tadi diomongin. untuk di dunia kerjaan ya. Iya, gitu ya. di dunia kerjaan. Ya, pas gimana ya? Tantangannya tuh salah satu tantangan ya. Kita tuh harus tetap proteksi antara pasien normal Ya. atau suspek COVID-19. Kita harus tetap hati-hati. Siapa tahu kan dokter yang ngirim pasiennya tuh nggak ngasih keterangan atau mungkin lupa. Ya. Atau kan kita nggak tahu juga, mungkin dokternya nggak bisa melihat secara fisik gitu kan. Benar-benar. Jadi kita harus tetap hati-hati, jaga-jaga bro, masih muda. Tapi itu punya kelainan gitu dari itunya. Dari hasil fotonya? Iya. Ada. Kita kan kalau misalkan pasien COVID tuh, Ya. udah suspek gitu kan, suspek COVID atau reaktif COVID-19. Di foto ronsen. Nah, udah ada hasilnya tuh.
untuk rumah sakit gue kerja nih itu udah digital, udah maksudnya udah modern lah. Jadi Iya. jadi udah difoto, hasilnya udah ada di layar nih. Udah ada Layar keterangannya gitu ya. monitor. Iya. Enggak sih kalau keterangannya. Maksudnya ada tanda-tandanya gitu. Cuman, kita sebagai sebagai manusia ya bisa bedain lah gitu ya, sebagai tenaga kesehatan atau tenaga ronsen lah tuh Iya. tepatnya. Karena dari COVID sendiri kan yang mudah banget tertular tuh kayak Lansia. ya maksudnya orang-orang yang mempunyai gejala yang Benar. salah satu tadi ya, Iya, kayak lansia, paru-paru ya kan, gejala ada penyakit bawaan. penyakit bawaan. sebelumnya. Iya. Kayak TB, TB apa tuh? TBC, Oh, TBC, iya. tuberkulosis. Iya. Kalau Diabetes, orang ini mah jantung. bilang mas ini apa namanya? Asma. Asma. Ya kalau orang Beda, sini beda. bilang Oh, beda. Asma, Beda. asma sama TB beda. ada. Ada. Bedanya apa? Bedanya kalau dari fotovarunya di TBC itu ada bercak. Kalau asma tuh lebih sesak aja. Sesak doang. Emang kelihatan Gejalanya sesak nafas. Oh, Kalau iya. TB itu kalau apa? TBC itu Iya. dari orangnya udah kelihatan kayak posturnya kurus banget, terus kurusnya dalam artian kelihatan banget kayak kurang sehatnya gitu, kurang bugar. Gitu. Nah, ada ya, kegiatan dikit. Itu yang TBC apa yang asma yang kayak gitu? Ah, itu asma. Oh, asma. Oh. Asma itu. Kalau TBC? Sesak. Kalau TBC? Nah, batuk. Kalau TBC itu batuk. Oh, itu batuk doang. Biasanya. Ya, kalau di sinetron-sinetron gitu, Iya. batuk keluar darah. Nah, itu Oh, yang iya. pemain sinetron itu TBC. Terus selain cara mengatasi ketakutan itu kan kayak Iben udah sebelumnya ngomong kayak dari safety mungkin ya, safety Iya. dari Iben sendiri ada nggak sih? Kalau safety dari band sendiri ya ke rutinitas event ya. Sebelum kerja biasanya minum Vitamin, suplemen. suplemen. Satu itu. Iya. Soalnya kan ya biar bugar juga. Iya. Makan jangan lupa. Kalau yang penting Cuma mah sebelum ini. pandemi juga harus makan lebih. Iya sih. Aduh, lupa. Mau pandemi nggak pandemi kalau nggak makan ya mati lah. Iya juga sih bener ya. Yoi, Terus ini juga sih doa sih intinya. Doa ya. Iya benar. Soalnya nih. Jadi sebagai manusia yang walaupun sebagaimana kita usaha udah maksimal ya kan, doa ya harus lah ya. Iya. Sebagai umat beragama gitu kan. Iya, Lu punya agama kan? punya. Atas agama gua apa ya? Nah, kan tadi cuma vitamin doang nih, Ben. Heeh. Apa ada alat lain lagi gitu kayak APD? Kan kayak di sinetron lihat pakai APD tuh. Kayak astronot gitu ya. Astronot. Bener. Ada. Namanya hazmat. Oh, Yang kayak hazmat. astronot namanya hazmat. Dan itu salah Kayak satu nama orang, bagian anjing. amat tuh. Itu yang pakai apa pakaian kayak gitu. Ya. Lu salah satu jadi bagiannya bukan? Iya. Oh, lu? Gua yang pakai. Hmm. Gua yang pakai biasanya tuh gua biar bener-bener proteksi kan. Pakai gaun bukan gaun sih. Salah. Gaun kondangan Gaun goblok. anjing, ayo ganti gaun, tapi nyebutnya gaun itu. Ayat. Oh, sorry. Ya. Bukan nah sih. Ini baju Oka buat tindakan operasi ada kan yang kayak gaun gitu bentuknya. Iya, iya. Yang hijau, Dalamnya hijau, yang iya. hijau. Terus baru pakai hazmat. Hmm. Nah, masker juga nggak masker kayak yang gua tadi pakai, Bro. Maskernya N95 khusus atau NHK. itu helm. Itu helm. Kita ronsen pakai helm capek, Bang. Tadi Iya. terus ya sarung tangan double. Gua sarung tangan double. Sarung tangan yang steril yang sampai sini panjangnya nih. Tangan tinju. Bukan Oh, juga, bukan. Sama sarung tangan yang ini biasa, Iya. yang biasa buat tindakan. Iya. Terus Gunakan apa? face shield jangan lupa face shield. Kan ya dari ini, Itu aerosol. alat-alat itu sendiri tiap hari diganti apa itu aja? Kan kayak masker kan biasanya setiap hari harus diganti kan. Iya. Kalau itu kayak gimana? tiap hari diganti. Itu juga tiap hari Iya. diganti pakaian itu. Iya. Jadi stok banyak tuh ya. Ya Di laundry. pinter-pinternya manajemen. Di laundry apa diganti sih? Kalau Setahu lu. ah, Nah, kalau gua nih nah, dari pasiennya, dari pasiennya. kalau bener-bener fix nih, bukan suspek lagi udah fix COVID, Nah. udah pakai yang sekali pakai. Kalau yang masih pasien baru masuk gitu Iya, kan, iya. kayak diduga reaktif gitu kan, Iya, iya. itu masih pakai yang bisa dicuci, masih bisa dicuci gitu. Cuman, Rentan soalnya. ya di rentan juga kan. Nih dan ada yang menarik nih Ben. Ini yang apa? Yang banyak banget menuai kontroversi nih ya. Kontroversi Pak. Kontroversi. Ngeri sedap. Ini terkait vaksin nih. Hmm. Dan sekarang kan vaksin kan udah disebarluaskan ya.
Apa lu udah menjadi salah satu orang yang udah divaksin itu? Udah. Udah. lama? Serius udah? Udah sekitar 2 minggu lah dari dibuatnya videonya. 2 minggu. Oh Iya. iya. Berarti awal Februari ya? Wah. Itu rata semuanya, setahu lu nih, Ah. rata semuanya di semua badan kesehatan yang ada di Indonesia apa bertahap tuh dari pusat Atasan, dulu, ya. ya dari atasan dulu, gimana rata tuh? sih. Rata. Soalnya emak gue juga nih Ya. divaksin juga di tempat Di hari kerja yang sama berbeda. ya? Di hari yang sama Oh. ke tempat kerja yang berbeda. Oh iya, emak dan ibu lu sebagai Sebagai tenaga bidan ya, kesehatan, tenaga kesehatan juga ya. Iya. Apa punya kendala-kendala setelah divaksin, Ben? Gejalanya ada kalau gue sih kurang rasain ya, nggak tahu mungkin lagi sehat-sehatnya gitu kan, lagi Jadi kalau kata bugar-bugarnya. anak-anak, Ada temen nih, Ben. temen yang sempet sakit itu, jatuh sakit ada. Kalau gue ngerasainnya kayak pusing ada. Ini berdasarkan pengalaman pribadi langsung nih ya, Ya, pengalaman real pribadi, ya, iya. bisa dipertanggungjawabkan maksudnya kan? Iya. Dan itu ada sertifikat, Ada sertifikat setelah vaksin ada dan sertifikat setelah vaksin. pas daftarnya nih, Hmm. pas daftar mau vaksinnya, Ya. data yang setelah divaksin itu dimasukin ke KTP kan, KTP udah elektronik Ya, tuh, ya. dimasukin ke KTP. Hmm. Datanya kalau setelah divaksin. Jadi nggak bisa kabur gitu ya. Ya urusan kabur enggaknya itu serah ente. Udah kan? ya iya salah satu jadi sebagai alat safety juga sih ya. Karena kan sebagai mungkin sebagai tenaga kesehatan yang emang notabene ketemu orang-orang yang sakit Terjun yang langsung. terjun langsung ya kan. Hmm. Ya salah satu tindakan buat apa? Penjagaan Iya. diri gitu kan. Iya. Iya. Proteksi. Ya. Tuh vaksin apa yang lo pakai? Sinovac. Sinovac. Iya. Apakah itu sebuah keharusan, Ben? Ya. Sebuah keharusan buat vaksin. Buat pas lu kan, jadi menurut gua kalau semisalnya lu menolak juga kan, ya menurut gua ya manusiawi sih. Iya. Soalnya walaupun emang lu jadi sebagai tenaga kesehatan di situ gitu kan, dimana berita yang tersebar kan banyak efek-efek negatifnya gitu setelah divaksin tuh. Iya. Tuh gimana tuh? Tadi dari Pertamanya dulu dari gimana kalau misalnya lu ya, intinya gimana kalau lu menolak buat sebagai tenaga kesehatan, nolak buat divaksin. buat divaksin. Nah, Ya. kalau dari kebijakan rumah sakitnya wajib kan. Terus soalnya kan itu ada tesnya juga, ditanya juga kan apa ada riwayat penyakit sebelumnya, diabetes, dicek tensi darah gitu kan, tekanan darah, terus dicek suhu, udah pasti cek suhu kan. Sama ini juga sebelumnya ada konsumsi obat enggak, kayak misalkan obat yang ya itu jadi kontraindikasi. Iya. Jadi sebelum adanya suntik vaksin itu terlebih dahulu Dicek dulu lah. Dicek dulu gitu Dicek kan. Iya. Iya. Dicek up. Itu kalau misalnya ada yang punya gejala gitu. iya, ada yang punya gejala gimana? Kalau Ya. ada yang punya gejala terus divaksin. Tahu nggak Eh, akibatnya kayak gimana gitu? Itu resiko dari orang yang nggak bilang, harusnya tuh bilang. Harusnya bilang. Iya, kalau gua nih misalkan ada gejala gini Ya, kalau seandainya bilang gitu, Oh. terus masih tetap divaksin. enggak. Terus gimana tuh solusinya? Solusinya sementara sih belum ada, Bro. Terus ada nggak sih keluh kesah lu sebagai tenaga medis nih ya? Ya. Selama 4 bulan. Selama 4 bulan itu gitu di situ. Ada nggak lu kayak niatan, wah, gua nanti mah mau keluar aja lah gitu. Maksudnya besok mau keluar lah. Karena emang dari sisi kekhawatiran banget gitu, Iya. lu yang khawatir banget gitu Pasti. kan. Apalagi ibu lu sendiri juga kan seorang tenaga medis ya kan. Tapi maksudnya kalau ibu lu kan bedanya buka praktek gitu kan. Iya. Dan lu Nggak umum ya. nggak umum, maksudnya lu mah bener-bener ketemu orang banyak gitu kan. Face to face. Iya. Ada nggak sih kekhawatiran dari orang tua juga gitu yang Ada. ngituin, udah lu mendingan nanti dulu aja gitu. ada. Orang tua lu nggak peduli gitu sama lu. Itu mau bagus ya. Meninggoy. Ada. Ya sempet gitu namanya dunia kerjaan gitu kan. Jangankan yang sekarang lagi pandemi, kerja biasa aja yang nggak ngadepin pasien pasti ada jenuhnya. Ya kan, kayak aduh capek amat kerja, pengen Iya istirahat sih. dulu lah. Iya, Ada kan kayak gitu kan. Kan kalau itu jatuhnya jenuh kan. Ada Ini- apalagi Tapi ini khawatir, ketakutan iya. gitu. ada takutnya. Ada ya.
takutnya ada gitu kan, waduh mana masih muda gitu kan, mana masih muda ngadepin dah sama kayak gini gitu kan. Tapi ya sebagai udah terjun gitu kan, udah tahu ilmunya lah untuk ngadepinnya, proteksinya. Ya kita tuh pede bagus, cuman jangan terlalu percaya diri gitu kan. Nah malah kayak orang goblok gitu. Kalau percaya diri kayak proteksi harus tetap. Terus ya paling kalau capeknya tuh ya kayak tiap hari pakai hazmat, gerah pasti gitu kan. Pakai sepatu boot kalau gua. Pegel juga ada gitu kan. Apa Bang, apa? Iya, gua mau nanya. Jadi kan di berita nih katanya yang udah divaksin terus jangka waktu 3 hari katanya ada yang meninggal gitu, Pal. Dikabarkan meninggal. Iya, dikabarkan meninggal gitu. Dari mana tuh beritanya? Dari ya Ada berita yang di sosial media lah ya. di sosial media lah, melewat gitu kan di beranda. Iya. Yang Tuh kayak gimana gitu. tuh dari apa pengalaman lu sendiri juga nih ya? Di tempat lu nih, kan yang udah divaksin banyak kan maksudnya. Banyak. Ada nggak yang kayak gitu? Gak ada sih bro. Nggak ada. Kalau sakit ada. Ada. Sampai masuk UGD ada. Mungkin emang dia fisiknya lagi lagi kurang sehat Lemah, lah. gitu. Iya. Imunnya berarti ya. Proteksinya, imunnya. Soalnya kan vaksin itu kan virus yang dilemahkan. Kan dari zaman dulu juga kan vaksin, entah itu vaksin campak atau rubella, virus yang dilemahkan biar badan kita nih, sistem imun kita bisa ngelawan si vaksin itu, biar nantinya kalau ada yang lebih kuat ya kita udah siap gitu, badan kita udah siap. Ya ngerti. Nah, tapi temen gue yang sakit itu sempet kayak sakit ini sih, suhu tinggi gitu kan, terus keluhannya tuh pusing sama mual. Ya sembuh ya, dan sampai akhirnya sembuh. Sampai akhirnya kerja lagi. Iya. Jadi di lu sendiri nih, di realitanya maksudnya yang lu rasain sekarang gitu ya. Nggak ada tuh ya yang 3 hari. 3 hari aja sampai meninggal gitu kan. Itu suntik vaksin apa suntik mati, boy? Ngeri juga. Suntik rubella. Oke, buat lu sendiri nih sebagai tenaga medis lah ya katakan. Dari lu sendiri meyakini nggak sih adanya virus COVID itu? Yakin ada. Ada. Sebab Gua yang lihat langsung hasil dari foto torak itu, dari foto yang gua ronsen. Itu ada di parunya itu, gambaran parunya ya rame, bro. jadi gimana sih bentukannya? Rame. Ya maksudnya Udah diedit lagi kali itu ya. mana ada di foto itu. Bukan rame kayak pasar maksudnya. Maksudnya gini, kayak kalau paru orang normal tuh ya gambarannya ya hitam. Hitam, cuman kelihatan putihnya itu dari serat bronkofaskuler. Mungkin yang perokok gitu ya. Perokok ada kelihatan, Kelihatan. termasuk gua kelihatan. Kalau itu beda bercaknya, kayak gejala penyakit pneumonia. Ya misalnya nih, Nah, dari lu sendiri kan bedanya orang yang misalnya apa penyakit Covid. apa bukan yang ngerokok ya kan, yang ngerokok jadi paru-parunya orang yang ngerokok dari hasil ronsen ini, ya. bedanya sama paru-paru yang kena Terjangkit. terindikasi COVID nih ya. Lu bahwa hasil ronsen kayak gitu bahwa dia orang yang terindikasi COVID itu dari mana taunya gitu? Dari itu dia tuh gejalanya tuh di parunya ada kemiripan sama pneumonia. Pneumonia. Iya. Pneumonia ada itu? kan. Pneumonia penyakit paru juga. Terus kalau perbedaan sama perokok jauh bedanya. Oh jauh ya. Jauh. Kelihatan banget. Berarti hampir samanya sama pneumonia. Iya. Rame lah. Pokoknya kelihatan ada bercak tuh hampir penuh di parunya itu. Ya tergantung ininya juga Saya pasiennya. takutnya itu Iya. pneumonia juga bukan? Ya kemungkinan yang reaktif, pasien reaktif itu ya rata-rata. gara-gara rata-rata iya, iya. itu. Itu bukan yang positif tapi yang reaktif mungkin ya. Iya, lebih ke awal-awal kan. Awal ya. Gejala Iya, awal. Gejala kan. awal Gejala ya. awal. Gejala awal. Kan abis difoto nih, ini baru kelihatan, itu bisa menyimpulkan apakah ini positif atau negatif atau reaktif, ya bisa masih pemulihan gitu kan. Dan lu sebagai tenaga medis nih, Hmm. sebagai kawan gua kan, sebagai kawan baik gua lah, sohib lah, parah. Apa sih yang harus kita jaga gitu nih sebagai masyarakat lah, sebagai masyarakat Iya. di Pesannya ya. pesannya ya gitu, Pesannya pesan buat masyarakat. ya yang harus dijaga kayak pola makannya, Pasti. kayak
kebersihannya mungkin Udah gitu. pasti juga kebersihan mah dari nomor satu ya. nomor satu lah. Dan sebelum adanya Covid juga kebersihan tuh emang harus sih Sebagian sebenarnya. dari iman. Sebagian dari Asik. iman. Iya, iya. Ada nggak sih pesan-pesan yang mau disampaikan ke masyarakat juga teman-teman gitu? Untuk pesannya ya buat masyarakat semua. Iklan masyarakat ini. Lah. Enggak ya. Siap. Ya. Untuk pesannya, masker udah pasti dong nomor satu. Jaga jarak masih harus jaga jarak. 3M ya. 3M, Masker, masker, mencuci tangan. mencuci tangan dan menjaga jarak. Yoi. Jaga jarak sih. Siap. Jaga jarak, siap. Satu itu, dua nih. Ya. Kalau nggak ada acara penting-penting amat, ngapain sih keluar? Hmm. Ya kan? Oh, berarti ini penting ya? Ya Oh, ini iya, penting buat penting dong. Menghimbau juga kayak seenggaknya nih, gua punya apa ya? Punya Pengalaman. pengetahuan ya. yang harus yang harus dibagikan gitu dibagikan. ke Terus teman-teman ya Ingin sebagai berpesan juga kan. Iya. Kalau gak penting-penting kayak kan penyakit nih katanya yang ada riwayat penyakit sebelumnya menyerang lansia. Ya kan orang-orang nggak tahu juga dia ada riwayat apa kagak kan. Iya benar. Daripada keluar buat nongkrong-nongkrong doang. Dari apa menurut gue sendiri sih kayak ya kesehatan ya emang harus dijaga sih. Iya. Maupun di keadaan saat pandemi ataupun enggak gitu kan. Terus buat pola makan juga ya emang harus diatur gitu Iya. kan. Ya bukannya di saat pandemi ini Pandemi kita doang, iya gitu. Cuma di saat pandemi kita menjalankan semua apa ya aktivitas yang apa yang tadi Positif. enggak yang 3M itu gitu kan. 3M itu Menurut harus gua, diterapkan. ya gitu. Entah itu ada atau nggak ada pandemi. Iya. Ya inilah sisi Karena itu positifnya. buat kesehatan gitu kan. Inilah sisi positifnya. Ya, Jadi kan manusia ya sebagai Iya. ini jadi lebih taat gitu kan, Iya, lebih benar-benar. lihat kebersihannya, Iya. kesehatan diri sendiri gitu kan. mungkin Lebih itu yang was-was. bisa diambil ya. Iya itulah pesan-pesannya. satu yang bisa diambil gitu kan. Oh iya, gue mau nanya juga nih. Ini tujuan kalian ngundang gue nih apa nih? Ya kalau ditanya tujuan gua mengundang lu kayak gua pengen ngasih keterangan gitu kan, bukannya ngasih keterangan sih. Jadi gua kayak pengen ngasih tahu ke teman-teman yang mungkin penasaran dengan Pasti kok, penasaran. dengan apa Vaksin atau adanya vaksin, Iya. ada kontroversinya vaksin kayak gimana gitu kan. Iya. Gua ngedatangin ngundang lu ke sini gitu kan buat ngomong langsung lu sebagai orang yang pernah divaksin gitu Iya, kan. dengan adanya event ini buat mastiin. Dengan adanya ini udah buat mastiin dan ini udah terverifikasi. Bukan terverifikasi kayak maksudnya ada sertifikatnya juga Iya, gitu kan, udah bisa legal dipegang lah, jawab legal kayak kalian iya. kalau divaksin Legalitasnya udah ada gitu. Jadi nggak usah khawatir. Menurut gua yang salah satu jadi mungkin yang bisa jadi mengurangi ketakutan tentang vaksin setelah adanya info dari IBN ini mungkin kayak gimana ya? Gua kayak lebih berpikir lagi gitu dengan adanya info-info di luar yang belum tentu kebenarannya juga gitu kan, tentang negatifnya ketika pas di vaksin kayak gimana gitu. Ya kayak gitu sih alasan gua ngundang lu gitu. Bagus sih, visi kalian bagus. Bagus ya. Iya. Setuju nggak nih? Setuju. Bro. Yoi, mantap. Gini terus. Oke, mungkin segitu aja obrolan dari kita ya. Iya, dah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Night people, you bisa you.